Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, mari kita lanjutkan kembali kuliah dinamika teknik. Kita sampai bab kedua mengenai analisa gaya statis pada mekanisme. Gaya-gaya yang dibebankan pada batang atau link terjadi akibat beberapa sumber yang berbeda. Antara lain, yang pertama, berat batang sendiri. Nah, berat batang ini itu atau masanya itu menjadi beban bagi batang itu sendiri, dan di situ ada gaya yang arahnya itu ke bawah. Pergerakan batang bagaimanapun posisinya itu arahnya selalu ke bawah, dan ini harus dipertimbangkan oleh seorang perancang. Kemudian gaya-gaya gesek. Nah, gaya gesek ini terjadi apabila ada kontak antara benda satu dengan benda yang lain, atau antara batang satu dengan batang yang lain. Ya, misalnya seker atau piston atau torak dengan silindernya, di situ ada gaya gesek. Ya, gaya gesek antara permukaan piston dengan silinder. Kemudian gaya gesek yang terjadi pada pin atau pena yang menghubungkan seker dengan stang seker, piston dengan connecting rod. Di situ ada pen. Nah, batang penghubung di sini, ya. Pin di sini itu ada gesekan di situ. Nah, itu harus dipertimbangkan juga. Kemudian yang ketiga, gaya-gaya akibat perubahan temperatur operasional. Jadi ketika suatu material itu temperaturnya berubah atau makin panas, sifat material itu bisa mengalami deformasi, perubahan, ya, perubahan dimensi. Ya, deformasi itu perubahan bentuk atau perubahan dimensi. Nah, itu juga harus dipertimbangkan, karena material yang makin panas itu dia akan semakin memuai atau semakin membesar. Ketika temperaturnya dingin, dia bentuknya semakin mengecil sedikit. Nah, perubahan besar dan kecilnya ini harus dipertimbangkan. Nah, karena itu menimbulkan gaya-gaya juga. Ya. Kemudian gaya-gaya assembling atau gaya-gaya akibat merakit. Ya. Jadi ketika merakit itu pengencangan baut, pengencangan posisi klaker satu dengan klaker yang lain, ya, bantalan satu dengan bantalan yang lain itu kalau kelurusannya kurang, ya, misalignment misalnya, tidak lurus, maka di situ akan menimbulkan gaya-gaya, ya, akan menimbulkan gaya-gaya pada bantalan tertuju, ya, untuk menutup poros, ya, porosnya tentunya akan mengalami tegangan. Jadi gaya radial akan mengenai bantalan. Nah, itu akibat perakitan yang tidak tepat. Ya. Kemudian yang kelima, gaya-gaya pembebanan. Ini gaya eksternal, ya. Misalnya kalau pada seker itu ada tekanan gas. Tekanan gas itulah gaya-gaya pembebanan. Tekanan gas dari pembakaran bahan bakar yang mengenai permukaan piston, nah itulah dinamakan gaya-gaya pembebanan. Itu salah satu contoh saja. Gaya pembebanan ini gaya eksternal. Kemudian gaya-gaya akibat energi yang ditransmisikan. Ya. Gaya pembebanan tadi yang mengenai piston, dan piston itu gayanya akan diteruskan melalui pin ke stang seker. Stang seker itu connecting rod. Nah, ini namanya gaya-gaya akibat energi yang ditransmisikan. Jadi gaya tadi ditransmisikan melalui sambungan-sambungan, lalu ke batang-batang itu. Kemudian gaya-gaya pegas. Nah, jika dalam suatu elemen mesin
suatu mekanisme di situ ada pegasnya, seperti pada noken as, ya, klepnya itu bisa bolak-balik, ya, itu karena ada pegas. Nah, gaya pegas itu harus dipertimbangkan juga oleh seorang perancang. Kemudian gaya-gaya inersia. Gaya-gaya inersia ini gaya yang terjadi akibat percepatan. Nah, ini juga harus dipertimbangkan. Karena suatu mekanisme itu bisa konstan, bisa tidak konstan. Nah, ini sebenarnya masih banyak gaya-gaya lagi yang perlu ditimbangkan. Ya, ini salah satu contoh saja. Dan gaya-gaya di atas hendaknya diperhitungkan ketika akan merencanakan suatu mekanisme dari permesinan. Masing-masing gaya dapat diklasifikasikan menjadi gaya statis dan gaya dinamis. Ya, gaya-gaya di atas ini bisa diklasifikasikan menjadi gaya statis dan gaya dinamis. Gaya statis, bila suatu gaya selama waktu tertentu mempunyai besar dan arah vektor yang konstan, itu merupakan gaya-gaya statis. Jadi besar dan arah vektornya itu konstan. Besar itu nilainya, ya. Kemudian arahnya itu konstan. Sebaliknya, bila besar dan atau arah vektornya berubah terhadap waktu, dan atau itu artinya begini. Kalau dan atau itu artinya ini kita pakai salah satu contohnya. Besar dan arah vektor itu berubah. Nah, gitu kan. Kemudian besar atau arah vektor berubah. Misalnya besarnya berubah saja itu, ya, misalnya besarnya berubah terhadap waktu, maka dia dikatakan gaya-gaya dinamis. Atau arahnya saja yang berubah terhadap waktu, itu juga dinamakan gaya dinamis. Apalagi besar dan arah vektornya itu berubah terhadap waktu, lebih dinamis lagi. Nah, gitu maksudnya. Jadi gaya-gaya dinamis itu syaratnya berubah terhadap waktu, ya, vektornya itu berubah, baik besar atau arahnya. Kemudian hukum Newton 2 menyatakan bahwa hubungan antara gaya luar dan gaya akibat inersia atau kelembaban massa karena percepatan adalah ini. dft sama dengan dmat. Ini maksudnya d itu perubahan, f itu gaya. Jadi perubahan gaya terhadap waktu. Maksudnya gitu, perubahan gaya fungsi dari waktu. Gaya yang berubah akibat waktu. Itu sama dengan perubahan massa dikalikan dengan percepatan terhadap waktu. Kalau massa di sini kan tidak berubah terhadap waktu, maka di sini m-nya itu tidak ada fungsi waktu lagi. Yang ada fungsi waktu t itu ya percepatan. Itu ya. Nah, percepatan A merupakan gradien kecepatan terhadap waktu. Ya, terhadap waktu. Artinya gradien itu kemiringan, kalau Anda M itu kemiringan, ya. Artinya perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah, gitu ya. Kalau miring, garis miring linier itu menandakan dia ini terjadi perubahan. Kemudian untuk kondisi statis berarti diam atau percepatannya 0. Jadi percepatan di sini itu tidak berubah, artinya 0. Nah, kondisi statis juga bisa diartikan batang bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi batang itu bergerak berputar, ya, tapi dengan kecepatan konstan, itu juga dikatakan statis. Maka A di sini, percepatan ini sama dengan dv per dt, perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu di sini 0, artinya tidak berubah kecepatannya, tapi terhadap waktu kecepatannya konstan. Nah, berarti ya percepatannya sama dengan 0. Kalau kecepatannya konstan, berputar dengan kecepatan konstan, artinya kecepatan dv di sini tidak ada perubahan. Sehingga persamaan di atas menjadi dft sama dengan 0. Nah, karena A di sini, A terhadap waktu di sini sama dengan 0, maka ya
M kalikan 0 ya ketemu 0, maka dft di sini sama dengan 0. Nah, sehingga gaya terhadap fungsi waktu T2 dikurangi gaya terhadap fungsi waktu T1 sama dengan 0. Itu maksudnya gini, gaya pada saat 10 detik dikurangi gaya pada saat 5 detik. Nah, itu sama dengan 0. Itu artinya apa? Ya gaya pada saat detik yang ke-10 dan gaya pada saat detik yang ke-5 itu sama nilainya. Begitu maknanya. Kemudian gaya dinamis. Bila harga A percepatan yang tidak konstan, maka gaya saat akhir domain waktu adalah, jadi ketika A-nya ini tidak konstan, artinya ada dia nilai, maka gaya pada saat T2 dengan gaya pada saat T1 itu ada nilai, karena A di sini ada nilai percepatannya. Itu sama dengan M kali A. Sehingga gaya pada saat T2 dengan gaya pada T1 itu di sini nilainya tidak sama. Nah, jadi gaya yang berbeda besarnya mengakibatkan adanya percepatan pada batang. Nah, itu ya. Jadi percepatan pada batang itu ya dikarenakan ada gaya yang berbeda. Nah, sekarang gaya-gaya statis pada komponen mesin. Nah, analisa gaya-gaya statis yang bekerja pada bagian mesin, momen inersia yang diakibatkan oleh percepatan umumnya diabaikan. Diabaikan karena memang inersianya itu tidak ada. Karena percepatannya memang tidak ada, kan gitu ya. Artinya berputar konstan. Kalau percepatan tidak ada itu artinya berputar konstan. Percepatan tidak ada itu artinya bendanya diam, ya gitu ya. Jadi punya dua pengertian. Jika gaya inersia tidak diabaikan, maka analisa tersebut menjadi analisa gaya dinamis. Jadi kalau gaya gaya inersia ya ini dihitung, ya itu menjadi kita nggak bisa lagi menggunakan analisa gaya statis. Gitu. Kemudian gaya gravitasi pada bagian mesin adalah sangat kecil jika dibandingkan dengan gaya statis yang lain. Maka seringkali diabaikan dalam analisa gaya statis. Jadi gaya gravitasi itu, ya, gaya gravitasi itu kan M kali A, gitu kan. Itu sering analisa gaya statis itu diabaikan, gitu ya. Sebuah mesin didefinisikan sebagai sebuah mekanisme yang dapat memindahkan gaya. Nah, jadi mesin itu maknanya suatu mekanisme yang dapat memindahkan gaya-gaya. Gaya yang terjadi pada seker akibat tekanan gas pembakaran pada ruang bakar, ya, diteruskan oleh pin ke batang berikutnya, stang seker, kemudian stang sekernya nanti dia gayanya diteruskan ke poros engkol diteruskan ke transmisi gir-gir itu, transmisi gir roda gigi itu diteruskan ke gir sprocket, ya pinion itu, sprocket kalau pada sepeda motor dengan rantai. Nah, itulah namanya suatu mekanisme. Nah, kumpulan mekanisme tadi itu yang memudahkan gaya itu dinamakan mesin. Nah, gitu ya. Gaya dalam mesin dapat dipindahkan melalui berbagai sambungan batang penghubung. Jadi batang penghubung itu connecting rod. Rod itu batang, connect itu menghubungkan. Kalau connecting penghubung, ya gitu ya. Gaya yang dipindahkan dari satu batang penghubung ke batang penghubung yang lain adalah tegak lurus terhadap permukaan kontak. Nah, ini. Jadi tegak lurus dengan permukaan kontak. Jika gaya gesekan diabaikan. Perhatikan gaya tegak lurus itu yang seperti apa. Nah, contohnya seperti ini. Ini connecting rod. Ya, connecting rod atau batang penghubung.
Nah, di sini tuh pena. Nah, pena ini menghubungkan ke seker. Nah, ketika batang penghubung ini pada batang di sini ada gaya. Nah, di sini gaya F, maka gaya F ini akan diteruskan ya tegak lurus dengan permukaan kontak. Nah, misalnya gini ya, tegak lurus terhadap permukaan kontak itu seperti ini. Nah, jadi gaya yang satu ini pada batang ini dia ketika di sini ada pin, maka seolah-olah ya dia batang penghubung ini memberikan gaya ke permukaan pena, ya, pen atau pena di sini tegak lurus. Nah, seperti ini. Tegak lurus dengan permukaan kontak di sini. Kemudian kalau kita analisa ya di sini penanya, pena atau pin ya, maka seperti ini. Nah, tegak lurus dengan permukaan kontaknya, permukaan kontak antara pen dengan lubang connecting rod ya. Nah, di sini dia akan diteruskan. Nah, ini dia akan teruskan dan menuju kepada satu titik ya. Ini apabila gesekan diabaikan loh ya. Artinya gesekan sebenarnya kan antara pin dengan connecting rod di sini atau batang penghubung di sini kan ada gesekan permukaan-permukaan di sini, tapi ini diabaikan. Ya. Nah, maka dia akan mengumpul yang tegak lurus ini tepat di tengah-tengah pusat pinnya di sini ya. Maka jika dijumlahkan gaya-gaya ini dijumlahkan itu nilainya sama dengan F. Nah, seperti itu ya. Sama dengan F. Kemudian gaya pada mekanisme torak atau batang luncur. Ya, torak itu batang luncur ya. Nah, misalkan P dan Q merupakan gaya-gaya yang bekerja pada sistem, maka resultan gaya-gaya yang bekerja pada permukaan bagian bawah torak adalah F. Ia bekerja tegak lurus terhadap permukaan kontak dan harus melalui titik potong gaya P dan Q. Misalnya seperti ini ya. Di sini. Nah, di sini torak. Yang ini permukaan kontak ya. Silinder misalnya ya. Digambar satu saja nggak apa-apa. Atas digambar lagi ada permukaan kontak lagi juga boleh. Ya. Nah, misalnya di sini ada gaya P, ada gaya Q yang arahnya misalnya P di sini tidak di tengah-tengah misalnya ya. Tapi posisinya di sini. Nah, maka gaya F-nya itu merupakan titik potong ya. Titik potong gaya P dan Q. Nah, contoh seperti ini. P dan Q ditulis lagi. Nah, gaya Q diteruskan, garis kerjanya diteruskan, P-nya juga diteruskan. Nah, gaya F-nya itu di sini karena ada gaya gesek selalu tegak lurus dengan permukaan kontak antara apa? Antara piston ini dengan bawahnya ini, bodi bawahnya ini. Tegak lurus. Tapi posisinya di sini, perpotongan di sini. Nah, inilah F. Gaya F itu disebut juga gaya normal, selalu tegak lurus dengan permukaan kontak. Nah, kalau P-nya itu di tengah-tengah permukaan piston ini, maka dia akan diteruskan ke sini dan F-nya berada di tengah-tengah sini juga. Nah, ini untuk menggambarkan bahwa gaya di sini jika diteruskan gaya-gaya yang bekerja pada satu batang itu, jika diteruskan itu berpotongan di satu titik. Itulah dinamakan setimbang. Nah, cukup sampai di sini pertemuan kita. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Langsung nanti contoh soal. Demikian, selamat belajar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.